Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau seringkali mengajak kami untuk masuk lebih dalam relasi kami denganmu, sehingga kami semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami boleh meninggalkan hal-hal yang kami rasa menyenangkan, yang tak jarang membuat kami kehilangan fokus kepadamu, yaitu dengan belajar berpuasa. Kuatkan kami untuk semakin mengenal Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para murid-murid dari Yohanes Pemandi maksudnya, diminta untuk berpuasa. Kita kenal Yohanes Pemandi adalah orang yang sangat asketis, ya. Tinggal di padang gurun dengan makanan belalang hutan, ya. Tidak melepaskan kesenangan, kenikmatan duniawi, ya. Dia melepaskan sensasi keenak makanan, mata yang indah, telinga yang menyenangkan. Dilepaskan supaya bisa menemukan Tuhan, menemukan suara Tuhan di padang gurun. Dan itu diajarkan kepada para murid Yohanes. Tetapi ketika mereka melihat murid Yesus, mereka melihat bahwa Yesus tidak melakukan yang sama, sehingga mereka bertanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Jawaban Yesus sangat diplomatis, tapi juga sangat membingungkan. Tentu saja pada waktu itu akan sangat sulit menerangkan. Dan itu menggambarkan sesuatu yang sangat dalam. Yang mau disampaikan Yesus apa? Dia memberikan semacam perumpamaan. Jawabannya itu berupa suatu perumpamaan. Seandainya kita punya kain yang sudah tua, ditambal dengan kain yang baru yang masih baru, ya, tentu kain yang lama itu akan semakin rusak. Ya. Demikian juga Yesus mengatakan karena anggur itu ditempatkan di suatu kirbat, tempat ya untuk menyimpan anggur. Nah, kalau kirbat itu diberikan anggur-anggur yang baru, maka kirbat itu, tempat penampungan anggur itu akan rusak. Dan Yesus mengatakan selama mereka bersama pengantin nggak perlu berpuasa. Nanti pada waktunya ketika pengantin itu tidak ada, maka mereka dianggap dan harus berpuasa. Saudara, bagaimana memahami, mengerti, menyelami kata-kata Yesus ini yang tidak mudah dimengerti dan dipahami sehubungan dengan puasa? Mungkin puasa kita seringkali dilihat seperti puasanya saudara kita umat Islam yang cukup ketat. Dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, bahkan menelan pun tidak diperbolehkan. Dan itu merupakan batal. Ya. Tentu ini suatu bentuk askese yang luar biasa. Ya. Meskipun mungkin ada orang secara sinis, ya boleh orang berpuasa dengan ketat segala macam, tapi tidak hanya sekedar puasa material, puasa fisik, ya, tetapi lebih daripada itu terjadi transformasi batin. Nah, itulah yang seringkali orang melihatnya. Dan tradisi Jawa lebih ketat lagi. Orang mengadakan ngelakoni, wirid, tidak makan 40 hari. Hanya makan nasi mutih atau tidak garam dan seterusnya, lebih berat lagi. Nah, tetapi kalau melihat puasanya orang Katolik, wow, sangat lemah dan tanda petik ya, sangat bebas, sederhana, makan satu kali kenyang, itu saja. Nah, tentu ada pendasaran teologis yang membuat gereja tidak perlu berpuasa secara fisik kelihatan, tapi lebih terjadi, inilah yang dikatakan transformasi batin. Dan setiap orang memiliki
memiliki suatu undangan, suatu tarikan yang dalam dari diri orang tersebut. Harus muncul dari kehendak batin yang terdalam. Jadi bukan lagi soal dipaksakan, bukan lagi soal aturan, tetapi suatu dorongan dari dalam. Nah, inilah yang saya kira Yesus mau mengatakan, bahwa puasa itu adalah suatu dorongan batin lebih dalam untuk masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam untuk mengenal dua hal penting. Yaitu kita belajar lepas dari segala panca indera batin ini, panca indera fisik ini, ya, supaya kita jangan dilepaskan dari keterikatan makanan, keterikatan fisik, keenakan, kesenangan, mendengarkan indah, melihat, ya, dilepaskan, belajar melepaskan itu, bahwa segalanya itu menjadi temporari, menjadi sementara. Dia harus merasakan itu sebagai suatu dorongan untuk bahwa segalanya sementara, tidak penting, tetapi bukanlah yang paling penting. Ya, sehingga harapannya bukan sekedar melepaskan segala kesenangan itu, tetapi lebih dalam daripada itu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di lapisan fisik itu ada sesuatu lapisan yang lebih dalam, lapisan spiritual, lapisan rohani, lapisan jadi kita tidak terfokus kepada yang fisik, tetapi masuk kepada yang batin, ya. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan itulah sebetulnya yang mau disampaikan. Nah, kenapa kita harus demikian? Karena Tuhan seringkali tersembunyi, tidak selalu hadir, ya, dalam pengalaman batin kita. Meskipun Tuhan hadir, ada, tetapi karena daya kemampuan kita tidak mampu menyadari mengalaminya itu, karena kita diajak untuk dari lapisan fisik, material ke lapisan dalam, lapisan batin, ya. Jadi sebetulnya kepuasaan itu adalah undangan kita untuk masuk, terjun dari lapisan fisik ke lapisan batin, untuk masuk ke dalam lapisan batin. Ya. Itulah makanya Santa Teresa mengajak kita untuk masuk dalam hidup batin, hidup di dalam. Dan itu dikatakan Yesus, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Ya. Bukan hanya yang nampak, yang kelihatan, tetapi yang di dalam. Karena disitulah akan ada banyak kelimpahan berkat rahmat yang tersembunyi lalu muncul, menghasilkan 153 ekor ikan. Jadi itu sebetulnya adalah karena perintah Tuhan Yesus supaya kita masuk lebih dalam. Dorongan itu. Dan itu bukanlah yang mudah. Dalam pengalaman saya secara pribadi juga, ada kesempatan dorongan untuk berpuasa, untuk mati raga, untuk tidak makan banyak atau makan enak, dan itu ternyata tidak mudah. Bagaimana kita melihat nasi goreng di depan dengan telur, itu bisa menggairahkan orang untuk melepaskan puasa. Ya, nah disitulah kita lihat ada sesuatu aspek penting lain, yaitu bahwa kehendak untuk melepaskan sesuatu yang enak, yang menyenangkan, itu bukan yang gampang. Ya, bukan yang gampang. Melepaskan. Jadi untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, ya, untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada yang sekedar ini. Nah itu harus, bukan ini jelek, tetapi dilepaskan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Nah itulah proses pergulatan, ya, supaya orang memiliki daya kekuatan untuk melepaskan itu. Nah itu suatu proses sampai nanti ketika orang berani melepaskan. Ada orang yang sungguh-sungguh melepaskan hartanya, melepaskan segala miliknya, melepaskan segala kesenangan duniawi, karena menemukan sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai. Ya. Dan itulah, untuk sampai ke sana kita harus belajar memandang, melihat yang bernilai itu di bagian batin kita yang terdalam. Dan mengalami itu sehingga daya kekuatan besar
untuk tidak hidup di dalam alam panca indera lahir ya, masuk dalam panca indera batin. Saudaraku, semoga Anda yang mendengarkan renungan ini mulai memikirkan sendiri sejauh mana Tuhan meminta aku untuk belajar melepaskan kesenangan-kesenanganku dan belajar untuk masuk lebih dalam hidup batin, supaya kita lebih bisa mendengarkan suara Tuhan. Tentu jatuh dan bangun, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu misalnya puasa dalam arti makanan dan minuman, tapi juga puasa dalam arti mengurangi kebiasaan kita nonton film atau medsos, dikurangi, lalu kita menggunakan waktu-waktu kita dengan membaca kitab suci, mendengarkan renungan-renungan dari orang-orang yang baik, ya. Romo Joseph Bible Learning by Father Joseph, dengarkan. Kemudian juga dengan renungan saya atau membaca kitab suci mulai dari Perjanjian Baru 3 bab setiap hari, 2 bab setiap hari ditulis. Itulah melatih kita memiliki daya kekuatan untuk menggali lebih dalam. Itu bentuk puasa yang positif ya. Justru menimbulkan suatu keinginan, suatu daya yang besar untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Orang harus berani mengorbankan itu. Katakanlah no pain, no gain. Tanpa salib tak mungkin ada penderitaan. Ya. Nah, pada akhirnya nanti yang diminta pada kita, beranikah kita mengorbankan hidupku, menyerahkan hidupku kepada Yesus. Dan di zaman ini sangat tidak mudah. Ya. Lihat saja dengan COVID-19 ini, orang dilatih untuk tinggal di rumah. Tidak betah. Nggak betah. Ya. Ini kan seperti klausur. Ya. Dalam tradisi hidup membiara, klausur tinggal di rumah. Apa yang bisa kita isi ya? Kita biasa melihat ada yang di luar. Tidak berani melihat ke dalam dan itu berat. Sangat berat. Tapi kalau kita berani masuk di dalam itu, mengenal di dalam apa yang di dalam batin kita, mengenal Yesus lebih dalam, yang seringkali muncul justru di kedalaman batin, ya. Sehingga nanti pada waktunya kita bisa melihat yang di luar dengan lebih gampang. Saudara, semoga sabda Yesus hari ini, di mana Tuhan tidak selalu hadir di dalam gegap gempita duniawi, tapi justru dalam keheningan dan kesunyian dalam hidup batin, dan merasakan kehadirannya. Semoga Anda dan kita semua diajak masuk ke kedalaman itu. Tuhan, bawalah aku ke padang gurun, supaya aku bisa mengalami kasih-Mu. Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda dan menguatkan Anda. Bersemangat untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Amin. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, di tengah segala kesulitan, di tengah segala malapetaka, di tengah segala kesesakan hati karena COVID tidak bisa pergi keluar dengan bebas dan merdeka. Bantu kami untuk bisa masuk ke kedalaman batin kami, mendengarkan Engkau bersembunyi di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Jangan biarkan kami bosan, jenuh, tapi semakin bersemangat untuk bersekutu dengan Engkau. Berkatilah kami semua ya Bapa, dan bagi kami semua yang sakit, dilindungi, diberkati, dilimpahkan rahmat berlimpah. Karena cintanya yang besar kepada kami. Berkat-Mu ya Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.